Perkenalkan, nama saya Iman Hadiansyah, saya dari jurusan Teknik Mesin. Akan menjelaskan tentang statistika portal, yang artinya yaitu yang disampaikan oleh saya sendiri pembahasannya dan akan dibahas secara langsung. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita melihat video pembelajaran yang saya buat ini. Struktur portal. Struktur portal adalah sistem konstruksi yang terdiri atas bagian-bagian struktur bangunan yang saling terhubung satu sama lain dengan fungsi sebagai penahan beban struktur yang bekerja padanya. Pengertian portal pada sistem struktur. Struktur portal rangka merupakan struktur yang terdiri dari batang-batang yang mampu menahan beban gaya aksial momen lentur. Struktur portal terdiri dari batang yang disambung secara kaku berupa sambungan jepit. Definisikan sebagai struktur yang terdiri dari sejumlah batang yang dihubungkan bersama-sama dengan sambungan-sambungan yang sebagian atau semuanya adalah satu jepit yang mampu menerima beban gaya geser, gaya aksial, dan momen lentur. Contohnya penggunaan struktur portal, struktur bagaimana gedung, kren, jembatan, menara air, dan lain-lain. Analisa struktur portal sederhana statis tertentu menggunakan persamaan keseimbangan statis. Setelah semua komponen reaksi dari tumpuan diperoleh, maka dapat ditentukan gaya geser, gaya aksi, dan momen lentur pada setiap bagian struktur dengan menggunakan diagram benda bebas dan persamaan keseimbangan statika portal statik tertentu menggunakan dua tumpuan yaitu sandi dan roll. Nah, ini dia adalah suatu gambar rangka bangunan yang disebut struktur portal yang berdimensi 40 derajat. Ini dia ada juga panelnya, dan juga ini adalah suatu keterangan yang disimpulkan. Endrim gambar ini adalah gambar yang akan ditontonkan, dan frame portal yang pertama yaitu frame portal, yang kedua adalah frame message portal, yang kedua adalah derajat, angka derajatnya yaitu 45 derajat on frame dan in end-line. Konstruksi dalam pengertian bangunan dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu satu, konstruksi gedung, yaitu konstruksi yang digunakan untuk mendukung kebutuhan hidup manusia. Konstruksi ini meliputi rumah, hotel, apartemen, kantor, rumah sakit, rumah kosan, rumah susun, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah konstruksi transportasi. Ialah konstruksi yang dibuat untuk memenuhi sarana dan prasarana transportasi, yaitu contohnya sebagai berikut, yaitu jalan raya, jembatan, rel, terminal, pelabuhan, stasiun, bandara, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu konstruksi air, merupakan konstruksi yang dibangun dengan tujuan mengelola air di atas tanah yang termasuk konstruksi air, misalnya bendungan, waduk, di drainase, parit, got, gorong-gorong, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah
konstruksi khusus dalam bangunan yang didirikan untuk tujuan khusus. Sebagai contoh yaitu konstruksi menara pemancar gelombang radio, menara jaringan listrik, menara pemancar televisi, anjungan minyak lepas pantai, dan lain-lain sebagainya. Ini dia adalah contoh penggunaan struktur portal, struktur bangun gedung, kren, jembatan, menara, air, dan lain-lain. Analisa yaitu adalah analisa struktur portal sederhana. Statik sederhana menggunakan persamaan keseimbangan statis 1 F FV sama dengan 02 I FM sama dengan 03 I M sama dengan 0. Setelah semua komponen reaksi dari tumpuan diperoleh, maka dapat ditentukan geser, gaya, akibat, dan melentur pada setiap bagian struktur dengan menggunakan diagram benda bebas dari permanen. Keseimbangan statika portal statis tertentu menggunakan dua tumpuan yaitu Sandin roll. Pada struktur portal yang terdiri dari balok dan tiang yang dibebani muatan di atasnya akan timbul lenturan pada balok saja dan akan meneruskan gaya-gaya tersebut ke tiang berupa gaya normal, gaya yang bekerja pada tiang yang lazimnya berupa gaya horizontal, tidak berpengaruh pada balok. Pada struktur portal yang balok dan tiangnya mempunyai hubungan yang kaku, apabila dibebani muatan akan menimbulkan lentur dan gaya normal dan di balok maupun di tiang. Gaya horizontal yang bekerja pada tiang juga akan menimbulkan lentur pada balok. Ini dia adalah jenis-jenis portal yang akan saya jelaskan satu persatu nanti di depan, yaitu struktur yang pertama adalah struktur balok dan tiang, yang kedua adalah portal kaku, yang keempat adalah portal yang biasa saja, yang keempat portal segi banyak, yang kelima adalah portal lengkung, yang dimana lengkungan ini adalah yang kelima jenis portal ini yang saya akan jelaskan sekarang. Nah, yang pertama adalah reaksi perletakan pada portal segi 4 akibat beban terpusat, yaitu gambar ini adalah VDEC, keseimbangan gaya luar, yaitu IM sama dengan 0 VAL min VB sama dengan 0, panah VA sama dengan VB per L, IMA sama dengan 0, panah VL plus FA plus 0, VA sama dengan VA per L. Jadi ini dia adalah reaksi perletakan pada portal segi 4 pada beban. Gaya-gaya dalam pada portal segi 4 akibat beban terpusat. Nah, ini dia adalah gaya gambarnya, yaitu gambar gaya portal segi 4 akibat bebannya, yaitu gambarnya seperti ini. Nah, ini dia adalah keseimbangan gaya dalam. Jadi keseimbangan gaya dalam itu ada rumusnya, yaitu AD 0 kurang lebih Y kurang lebih T N sama dengan V A L 7 sama dengan 0, M per 7 sama dengan 0, si A
kurang lebih X kurang lebih L. N per 1 sama dengan 0. L 1 sama dengan V. A sama dengan V. M 2 sama dengan F per 3 X F kurang ke X min A. DE 0 kurang sama dengan X kurang lebih A. N sama dengan 0. L sama dengan V. M sama dengan V. X BC yaitu 0 kurang lebih Y kurang lebih T. N per 7 sama dengan minus V. N L kurang per 2 sama dengan 0. M per 7 sama dengan 0. Nah, ini dia adalah gambar selanjutnya, yaitu diagram gaya dalam pada portal segi 4 akibat beban terpusat. Yang pertama yaitu DC, yang ke DC A B C D, yang ketiga yaitu A B C D E E, yang keempat adalah bidang M yaitu A B C D. Nah, ini adalah suatu gambar yang mengakibatkan gaya-gaya pada portal yang segi 4. Jadi inilah contoh gambar portal segi 4 yang mengakibatkan beban terpusatnya. Hitung-hitungan atau sebuah gambar yang tadi sama saja yang tadi dengan menyebutkan reaksi peletakan pada portal segi 4 akibat beban terpusat. Ini dia adalah rumusnya, yaitu keseimbangan gaya luar ini ya. Jadi yang ini 1M 0 per N tambah K sama dengan 0. N per K. M sama dengan 0. V sama L plus K sama dengan 0. K KS per L. M sama dengan 0 per V titik L plus K. X sama dengan 0 plus V sama dengan KX per L. Ini adalah gambar A B C D E F G nya sampai V, yaitu gambarnya di sebelah kiri.
Nah, yaitu satu lagi yaitu reaksi peletakan pada portal pelengkung, yaitu sama saja gambarnya seperti yang tadi. Ini dia cuman bedanya keseimbangan gaya luar, yaitu V A sama dengan IM sama dengan L, V M per L, H per 2 sama dengan IV. Nah, ini dia adalah perbedaannya dari tadi adalah gaya-gayanya, ini reaksinya. Jadi beda ya teman-teman. Oke. Jadi tadi adalah hitung-hitungan dan rumusnya, diagramnya juga tadi yang tadi, dan sekarang adalah portal 3 sendi. Portal 3 sendi, struktur portal yang ada lebih banyak merupakan struktur portal statis tak tertentu, yaitu jumlah komponen reaksi lebih dari 3. Misal, jika portal ditumpu pada 2 buah sendi, masing-masing mempunyai 2 reaksi sehingga mempunyai masing-masing 2 reaksi sehingga total reaksi 4 buah dengan 4 buah reaksi dan hanya 3 buah persamaan keseimbangan, maka tidak dapat diselesaikan. Untuk memperoleh jumlah persamaan sama dengan jumlah reaksi ditambahkan 1 buah sendi pada portal di antara 2 tumpuan. Syarat utama bahwa sendi tambahan tersebut terjadi momen atau MS sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh 1 persamaan tambahan untuk menyelesaikan 4 buah reaksi. Itulah adalah portal 3 sendi yang dinamakan struktur portal. Nah, ini dia adalah suatu contoh kasus di mana kasus gambar tersebut tentang portal 3 sendi yang dimana kasus cari reaksi terjadi di tumpuan dan konstruksi portal 3 sendi berikut ini. Jadi itulah adalah gambar suatu reaksi tumpuan konstruksi portal 3 sendi. Nah, ini dia adalah rumusnya, yaitu 5Kn, 10Kn, 8Kn atau 2 meter, atasnya itu 8 meter. C A sudutnya itu V, lebarnya itu 2 meter plus 2 meter. Ini dia adalah tadi kan portal 3 sendi, sekarang adalah portal bergoyang. Portal bergoyang didefinisikan sebagai portal di mana goyangan dicegah oleh portal itu tersendiri. Suatu portal dikaitkan bergoyang jika pertama yaitu beban yang tidak simetris yang bekerja pada portal yang simetris atau tidak simetris. Yang kedua adalah beban simetris yang bekerja pada portal yang simetris untuk atau tidak simetris. Nah, ini adalah contoh struktur portal yang bergoyang ya. Ini adalah gambar contoh yang tidak bergoyang, sekali lagi beda. Jadi yang tadi itu beda. Nah, ini yang kedua adalah portal tak bergoyang, break frame. Nah, yang tadi adalah portal bergoyang, sekarang menjelaskan tentang portal tak bergoyang. Portal tak bergoyang didefinisikan sebagai portal di mana tekuk goyangan dicegah oleh elemen-elemen topangan struktur tersebut dan bukan oleh portal itu tersendiri. Jadi di pengertian portal bergoyang tak bergoyang itu sangatlah berbeda. Itu dia mempunyai, yang tak bergoyang adalah mempunyai sifat yang pertama adalah portal tersebut simetris dan bekerja beban simetris. Yang kedua adalah portal yang mempunyai kaitan dengan konstruksi lain
yang tidak dapat bergoyang. Jadi sama-sama beda ya, portal bergoyang dan portal tak bergoyang. Saya akan membahas tentang perencanaan struktur portal. Yang tadi adalah struktur portal, yang ini adalah perencanaannya. Begitu. Nah, yaitu input data itu mulai data desain yang perbebanan perencanaan dimensi. Yang kedua ada dena pembebanan tribun area. Yang kedua adalah bahan. Yang kedua adalah yang ketiga adalah hitungan. Hitung luas equipment flat, hitung beban metik, beban hidup, beban ultimate, analisis momen menggunakan SAP 2000, hitung analisis tampang, daerah lapangan, tulangan, lentur, tulangan, geser, daerah tumpuan, tulangan, lentur, tulangan, geser, hasil gambar kerja, dena potongan. Selesai. Jadi ini tidak ada suatu perencanaan struktur portal yang harus dibuat. Yang ketiga itu perencanaan dimensi. Jadi perlu kita perencanaan portal yaitu dimensi. Yang pertama yaitu data yang digunakan hitungan rencana portal sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuk portal, rangka portal seperti gambar, model hitungan SAP 2000 3D. Yang ketiga perencanaan dimensi rangka. B. Milimeter, X H mm. Dimensi kolom 550 mm kali 550 mm. Dimensi slope 250 mm kali 400 mm. Dimensi balok anak 300 mm kali 400 mm. Dimensi balok induk 450 mm kali 600 mm. Dimensi ring balok 450 mm kali 600 mm. D. Kedalaman pondasi 2 meter. Mutu beton FC 30 MBVA. Mutu baja tulangan VY 320 MBVA. Yang terakhir itu mutu baja sengkang 240 MBVA. Nah, ini adalah perencanaan yang harus dihitung dulu sebelum membangun perencanaannya tersebut. Nah, saya akan melihatkan suatu video tentang struktur portal, di mana struktur portal tersebut bisa direncanakan lebih detail semungkin. Langsung saja kita lihat videonya tersebut. Kilonewton, ingat, kenapa? Karena kilomagneto itu juga memiliki arah yang tegak lurus.
di sininya gitu ya, sepanjang 2 meter terhadap titik A. Oke, ingat hati-hati kalau di kasus portal seperti itu. Oke, berikutnya mari kita masuk ke gaya-gaya dalamnya. Langkah awal sama seperti sebelumnya, kita tuliskan reaksi perletakan yang sudah kita ketahui sesuai dengan arah dan besaran yang seharusnya atau dari hasil perolehan yang kita dapatkan dari perhitungan tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan ada berapa jumlah intervalnya. Ingat, interval itu ditentukan oleh strukturnya sendiri kalau dalam portal. Dengan demikian, kalau misalkan dia kolom itu satu sendiri dibandingin balok gitu ya. Lalu yang kedua, sama seperti sebelumnya, ada gaya terpusat, berarti dia membelah menjadi interval berikutnya gitu ya. Jadi kepotong intervalnya, jadi ada interval tambahan gitu. Lalu yang terakhir adalah jika ada sendi. Nah, di situ berarti juga kepotong oleh interval sendiri. Nah, dan dengan demikian, kalau dari kasus ini berarti kita ada di kolom yang ada 1, yang kolom kiri, lalu baloknya 1 juga karena tidak ada gaya terpusat, di sepanjang ini ada beban terbagi merata. Di kolom yang sebelah kanan dia akan ada 2. Iya, seperti itu. Dengan demikian, kurang lebih menjadi seperti ini. Nah, kita ambil urutan, ini jadi 1, 2, 3, dan 4. Urutannya seperti itu. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita melihat, mau melihat kemana? Ke kiri, ke kanan, ke tengah, atau seperti apa? Itu kan bingung ya. Sementara waktu pas kita belajar balok atau struktur yang hanya kolom tegak sedikit saja, kita hanya tinggal memiringkan mata. Nah, kalau di kondisi kita portal seperti ini, kita menempatkan diri kita itu berada di tengah-tengah portal ini. Titik berwarna ungu ini. Oke, di tengah-tengah portal. Kenapa? Jadi, saat kita melihat interval dari sini ke sini, gitu ya, itu kita melihat ke sana. Mata kita tujukan ke sana. Nah, nanti saat kita melihat interval sini ke sini, mata kita ditujukan ke sana. Saat lihat yang ke kanan, mata kita ke sana. Jadi kita putar begini dan begini. Lalu melihat ke kiri dan kanannya, tentunya melihat posisi kita tadi. Tinggal lihat kiri dan kanannya juga. Jadi kalau misalkan ini adalah perjanjian tanda yang kita gunakan gitu ya. Interval yang pertama, ini dia. X dari 0 sampai dengan 5. Oke, berarti kita melihat ke sana. Kalau kita melihat ke sana, berarti ini seperti kita rotasikan gitu ya. Ini jadi begini. Kita lihat ke bawah nyebutnya, tapi sebenarnya dia ke kiri. Seperti kita melihat ke kiri gitu. Tandanya yang ini seperti diputar 90 derajat. Ini dia. Oke, nah maka normalnya adalah yang pertama 21,25 kN minus karena dia tekan gitu ya. Lihat, ini dia positif kalau keluar, ini dia masuk. Lalu V-nya gaya-gaya vertikal yang ada adalah ini jadinya. HA di sini jadi vertikal. Kenapa? Kita melihatnya jadi arah sini gitu, mata kita di arah sini. Ini jadi kiri, ini jadi kanan. Ini jadi arah seperti ini, lihat ke sini negatif. Berarti negatif 5 gitu ya. Lalu momennya gimana? Ada lihat arah vertikal atau tegak lurus terhadap sumbu kolomnya atau batangnya, yaitu minus 5 kali X jadinya. Oke, maka kita buat tabulasinya seperti ini. Semuanya adalah konstan nilainya, baik N, V maupun M-nya. Gitu. Di interval X1 sampai dengan 8, berikutnya kita lihat X1 sampai dengan 8. 0 sampai dengan 8. Sorry. Kita lihat ke kiri nih, lihat panahnya ke kiri. Artinya titik 0 kita mulai dari sini, 0 sampai dengan 8. Oke, lihat normalnya. Nah, apa yang kita lihat? Kita lihat itu, ini saya hapus dulu. Kita lihat itu adalah ini ke kiri. Itu termasuk kemana? Sampai dengan ke bawah sini. Ini yang kita lihat. Oke, jadi kita nanti nyari momen di sini. Maka normalnya adalah kita lihat ke kiri, gitu ya. Ini lihat ke kiri, tandanya seperti ini, perjanjian tandanya.
ada gaya yang yang sejajar sama sumbu balok nggak? Ini dia ada HA 5 kN. Ini dia. Jadi NX1 sama dengan minus 5. Oke, jadi kita dapatin minus 5 maksud saya. Nah, lalu berikutnya adalah V-nya. Hati-hati V-nya. V-nya kita lihat keseluruhan semua, sama seperti sebelumnya. Kita lihat yang tegak lurus sama balok. Ini ada minus 5 kali X1 dan ada VA 21,25. Jadi 21,25 dikurangin 5 kalikan dengan X1. Seperti itu. Lalu untuk yang momen, bagaimana? Kita perhatikan yang tegak lurus ini dan memberikan momen terhadap titik ini. Nih. Oke. Yang pertama tentunya ada 5 kN ini dia ada momen nih. 5 kali 5. Lengannya mana ini? Kita berada di sini. Lihat ke kiri yang menyebabkan momen apa aja? VA 21,25 kali X1. Oke, plus arahnya. Ini 5 kali X1 kali setengah kali X1 minus 2,5 X1 kuadrat. Oke, ke bawah karena dia. Lalu ini 5 kN. Kan dia menyebabkan momennya di sini muternya ke sana. Dia positifnya searah. Ini menyebabkan muternya berlawanan jarum jam. Maka dia negatif 5 kali 5. Oke, maka kita peroleh persamaannya seperti ini. Jadi teman-teman harus hati-hati pada saat kita melihat gaya dalam, terutama di balok yang di atasnya. Gitu ya. Karena kita lihat ke kiri, yang ada di sisi kiri itu semua menjadi yang harus kita tinjau juga. Jika tidak, maka jawabannya nanti akan tidak tepat. Gitu. Nanti momennya nggak nyambung, normal dan lintangnya juga aneh. Oke, maka kita peroleh dari persamaan tadi, kita masukin X sama dengan 0 dan X sama dengan 8. Lalu kita lihat, perhatikan momennya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dan lintangnya di sini mengalami perubahan tanda dari dari positif menjadi negatif. Dengan demikian dia memiliki nilai maksimum momennya. Jadi kita turunkan nilai maksimum momen adalah turunan pertama dari momen X1 terhadap DX1 atau Vx1 sama dengan 0 gitu kan ya. Jadi X1-nya ada sekitar 4,25. Masukkan 4,25 ini berada di dalam rentang yang kita tinjau, yaitu 0 sampai dengan 8 meter. Jadi dengan demikian masukkan X sama dengan 4,25, kita peroleh momennya adalah 20,15625 kN. Ya, untuk selanjutnya kita lihat ke interval berikutnya. Kita masuk interval X2 0 sampai dengan 2 meter. Ini dia. 0 sampai dengan 2 meter. Lihat ke bawah. Ini dia. Nah, ketika kita lihat yang yang kolom sebelah kiri, itu seperti kita berada di tengah, lihat ke sana. Maka ini kalau kita lihat ke sini, itu seperti kita melihat ke kanan. Jadi ini seperti melihat ke kanan, hanya saja diputar 90 derajat. Gitu. Oke, searah jarum jam. Maka apa yang kita peroleh, saya coba hapus dulu ya, biar nggak bingung. Apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah NX1 18,75, dia ke dalam. Dia positif kalau dia arahnya keluar, berarti dia negatif. Lalu ada apa lagi? V. V-nya ada nggak yang tegak lurus sama balok? Kita lihat ke bawah. Nggak ada. 0. Momennya apakah ada yang tegak lurus sama balok? Nggak ada juga. Jadi dia nilainya 0. Masukkan ke tabulasinya. Yang ada hanya nilai N dan M-nya. Oke. Lalu interval yang terakhir, interval 4, X3, 0 sampai dengan 3 meter. Lihatnya ke bawah. Lihat. 0 sampai dengan 3 meter itu sini ke sini. Gitu ya. Kita lihat ke bawah. Ketika kita melihat sama seperti tadi, ini ke bawah semua kita lihat, gitu, panahnya ke sana. Ketika kita melihat kanan, melihat ke bawah seperti melihat ke kanan, tulis perjanjian tandanya, maka N-nya adalah minus 18,75 sama V-nya kita dapat ini, ada 5 kN sekarang. Ini dia. Oke, lihat ini arahnya ke sini, ini arah ke kiri dia positif, maka dia di sini positif. Momennya bagaimana? 5 kali X3. Momen akan positif kalau dia berlawanan, tapi di sini dia searah, jadi dia negatif 5 kali X3.
Masukkan ke persamaannya, kita peroleh nilai N, V, dan M. Oke, jadi sudah kita peroleh persamaan dan juga nilai-nilainya dari setiap titik tersebut. Bagaimanakah diagram gaya dalam untuk struktur portal ini? Mari kita lihat di selanjutnya. Berikut kita peroleh tabulasinya. Mari kita coba gambarkan gaya-gaya dalamnya ya. Yang pertama, jangan lupa menggambarkan terlebih dahulu dari portal sendiri dengan gaya luar dan reaksi perletakan yang sudah kita peroleh. Lalu yang N, L, V, dan M. Yang N atau gaya normal tadi sudah kita konsultasikan lagi kepada tabel yang sudah kita buat tadi. Seperti ini diperolehnya gitu ya. Tekan semua, berada tulis di atas. Mungkin kalian jadi nanya, Pak, kenapa tekannya jadi saya nulis ke atas? Sebenarnya kalau nulis di bawah atau karena kan kita berada di sini ya, berarti ini seolah-olah di atasnya. Biasanya kita tekan biasa di bawah gitu. Sebenarnya tidak masalah, tapi di sini dia nanti jadi tabrakan. Kadang kita jadi bingung. Oke, itu sebenarnya alasan itu saja. Jadi dituliskan aja seperti ini untuk mempermudah pembacaan kita. Oke, lalu V-nya di sini minus 5. 21,25, 0 di sini 5. Lalu M-nya ini seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah coba perhatikan N dan V. Penggambarannya tadi sudah jelas ya. Kita begitu lihat momen balok yang ini, begitu kita lihat balok yang ini, kita pokoknya lihat mata kita ke sana. Ketika balok yang kolom yang ini kita mata kita ke sana. Ketika ini ke sana, ketika ini ke sana. Jadi seolah-olah kita berada di tengah-tengah dari portal tersebut. Oke? Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika di sini dia menjadi lintang, dia di sini sama nilai normalnya. Oke, lintang. Coba perhatiin, ini 5. Turun kan? Sana 5. Terus nggak ada perubahan. Di sini dia ada 21,25, berkurang sedikit demi sedikit sesuai dengan beban terbagi meratanya. Lalu di sini ada 18,75, naik 18,75. Di sini tidak ada gaya yang tegak lurus sama baloknya, maka 0 sampai dengan dia ada 5, tes 5. Oke, sebenarnya ini negatif gitu di sini, gitu ya, tandanya negatif 5 kN. Nah, jadi seperti itu yang perlu teman-teman perhatikan. Sorry, ini ya positif maksud saya tandanya, bukan negatif ya, saya salah. Ini benar, positif. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di sini 5, di sini 5, sini 21,25, sini 21,25, 18,75, 18,75. Karena di sininya dia 18,75, maka dia di sini menjadi 18,75. Oke, jadi seperti itu yang teman-teman bisa perhatikan. Ya, nah langkah selanjutnya kalau kita lihat momen, coba kalian lihat ini negatif di atas, negatif, ini positifnya, lalu negatif lagi, ini negatif, ini 0. Nah, yang coba teman-teman perhatikan di sini adalah di sudutnya. Oke, di sudut ini momennya harus sama, 25, ini 25. Ini 15, ini 15. Ini membuktikan perhitungan dan gaya dalam kita sudah benar. Oke, nah apa yang kita lihat sebenarnya kalau diperhatikan ini kan negatif ya. Dia begini toh tandanya. Nah, ini negatif, yang ini negatif juga, dia begini tandanya. Nah, jadi kalau saya gambarkan ulang, ini tadi gini ya. Ya, yang tanda ini nih, itu ini. Yang tanda ini adalah ini. Nah, besarnya adalah 25. Bagaimana taunya? Kita ini tadi di batang. Di titiknya dia menjadi seperti ini. Ingat, seperti waktu kita belajar di rangka batang, dia arah lawanannya gitu ya. Jadi ini arah pencerminannya kurang lebih. Jadi kalau lihat, ini searah jarum jam 25, ini berlawanan arah jarum jam 25. Jadi di total besarnya adalah 0. Benar, karena di luar sini tidak ada gaya luar berupa momen yang bekerja. Oke, jadi sampai sini ya teman-teman bisa pahami. Hal ini juga sama bisa terlihat di bagian yang sebelah sini. Yang sebelah sini kan juga negatif ya. Oke, negatif, yang ini negatif gitu. Maka dia pencerminannya di sini positif,
Di sini positif, dia bertemu. Bukan positif maksudnya, berlawanan jarum jam. Searah jarum jam. Yang ini ini berlawanan jarum jam. Oke, nah jadi teman-teman perhatikan di sini itu adalah keistimewaan dari portal dan harus seperti itu. Jadi seperti itulah teman-teman nanti mengerjakan bagaimana gaya-gaya dalam pada portal. Oke? Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa simak kembali. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai materi yang saya sampaikan, saya akan menggunakan contoh soal. Yang pertama adalah hitunglah reaksi tumpuan dan gambarkan free body diagram VBD, sharing Perry diagram SPD, bending moment diagram BMD, dan normal forward diagram NVD pada gambar di bawah ini. Jadi inilah soal yang pertama tentang portal dengan beban titik yang diameternya 15 ton DFV CDI dengan panjangnya yaitu 5 meter, lebarnya yaitu 5 meter persegi. Langsung saja.
Soal ketiga tentang sistem struktur yaitu adalah pengertiannya, yaitu apa pengertian dari struktur portal. Nah, pengertiannya yaitu struktur portal adalah sistem konstruksi yang terdiri dari atas bagian-bagian struktur bangunan yang saling terhubung satu sama lain dengan fungsi sebagai penahan beban struktur yang bekerja padanya. Jadi itulah pengertian dari struktur portal yang saya bahas ini.